Saya tidak bilang semua manusia, tapi semua manusia. Jangan Anda mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kenapa? Karena Yang Adam dosanya diampuni. Baca Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati. Jadi jangan asal-asal ngomong. Nanti larinya Yesus, Adam itu dosa. Akhirnya keturunannya dosa. Akhirnya dibutuhkan korban dari iblisnya untuk mati di atas tiang salib. Gitu loh Bang. Oke, Ya. Bang. Gini aja, saya kira diskusi kita ini sudah tidak akan ada dapat. Karena tidak ada dalil. Karena sudah saling potong. Enggak. Bukan, tidak ada dalil. Kita butuh dalil. Mana dalilnya? Anda potong-potong. Saya butuh Bukan dalil. tidak ada dalil, tapi Anda tidak Kalau mau Anda menangkap. tidak ada dalil, menangkap. untuk apa jualan obat di sini? Saya sudah bilang Yesaya 53. Yesaya 53 itu bukan untuk, tidak ada hubungannya dengan itu. Yesaya 53. Karena orang Yahudi takut bangsanya dan tempat sucinya diambil oleh orang Roma. Dalilnya ada. Nah, saya minta mana dalilnya Yesus dibunuh untuk nebus dosa-dosa, mana? Saya mau tantang Anda di sini. Di mana Yesus dibunuh karena takut bait sucinya dirobohkan? Di mana ayat? Ini saya bacakan ya. Yohanes Ya, 11. dengarkan. Bukan, itu bukan Bang. Bukan. Jangan sekali lagi mau ambil Yohanes 11. Anda Kenapa? tidak tahu ayat. Sekali lagi saya akan Anda dialog takut? begini. Anda Coba. takut? Bukan. Anda takut? Saya bilang ke Abang, Abang tidak mengerti membaca teks kitab suci, tidak mengerti konteks, tidak mengerti. Oh, kalau Anda ngerti gitu. Genre sejarah. Anda ngerti? Kalau Anda genre ngerti, sejarah? kalau Anda ngerti, Anda saya mau bilang. kalau Anda ngerti, sekarang saya tanya, apa hubungannya Kristen dengan kitab Yesaya? Kutanya dulu, apa hubungannya Yesaya dengan kitab dengan orang Kristen? Apa hubungannya? Oke, Anda diam berjelaskan. Yesus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Yesus itu bukan orang Kristen. Jangan ngadi-ngadi ente. Jangan jualan obat. Yesus itu orang Yahudi. Yesus itu Bani Israel. Sementara Anda Bani Pagan. Jangan samakan. Bang. Apa? Sorry ya, saya pakai kata yang agak keras ini. Ya nggak apa-apa. Emang gue takut sama lo. Hah? Bukan, kata Kristen. Saya katakan kepada saudara, jangan ajaran Yesus Anda klaim. Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen. Saya minta dalil loh, sampai Anda emosi. Saya minta dalil sampai Anda emosi. Saya hanya mengatakan Yesus dibunuh, disepakati dibunuh karena orang Yahudi takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Dalilnya ada. Tidak mengerti membaca kitab suci. Saya atau Anda yang tidak mengerti? Saya atau Anda? Tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti karena Anda agama pagan. Anda maunya Yesus itu mati. Saya nggak mau Yesus mati. Saya nggak mau Yesus mati. Anda maunya Yesus mati. Berarti Anda adalah tangan kanannya iblis. Nah, sekarang saya tanya. Oke, udah kita tinggalkan itu. Saya tanya dulu sama Anda. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Jawab. Agar Yesus dibunuh, agar Yesus disalib, atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Apa tujuan iblis? Hei, jangan Anda mengatakan saya tidak mengerti. Hei, saya tanya. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Jawab. Anda kitab suci, membaca Injil ngerti? Jawab. Jangan pernah Anda katakan kitab Anda suci. Bilang aja kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis. Pertanyaan saya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Ya, tujuannya di situ supaya Yesus disalib. Memang dia menjadi aktor. Oke. Apakah Anda juga ingin Yesus itu disalib? Kalau kita manusia berdosa pasti ingin. Bagus. Berarti Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terhadap Yesus, ya atau tidak?
Oke. Kalau kita di luar Kristus, semua kita sama, Bang. Saya tanya, nggak usah kamu jualan obat, ilmu nihil tapi mulut besar. Saya tanya samamu sekarang. Kamu dengan iblis sama-sama. Dengar bang, dengar. Terakhir kamu bilang nanti saya monyet ya. Nanti bilang saya monyet. Oke, lanjut. Dengar. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Betul Gurunda. Mulut lebar sampai kuping. Paling pandai mengarang cerita kemana-mana, giliran ditanya diam. Bapak Betul tua, itu. jawab Bapak tua. Iblis merasuki Yudas agar menyalibkan Yesus. Anda juga mau agar Yesus disalibkan. Anda dan iblis sama-sama. Iya. Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban. Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Betul atau betul? Kalau di luar Kristus, iya. Kenapa di luar Kristus? Kau jangan pakai jurus Paulusmu. Yang saya tanya kamu, Bang. Kamu yang saya tanya. Saya bertanya samamu. Jawab dengan jujur. Saudara dan iblis sama-sama menginginkan terjadinya penyaliban terhadap Yesus. Betul atau betul? Jawab. Enggak. Ayo. Enggak. Di luar Bukan Kristus pasti si manusia yang satu ini kutanya. Anda mengatakan tadi iblis merasuki Yudas karena ingin penyaliban. Sekarang Anda juga ingin penyaliban, bukan? Nah, sekarang apa bedanya Anda dengan iblis? Sama-sama menginginkan penyaliban terjadi terhadap Yesus. Apa bedanya? Itu satu. Tunggu, itu satu. Yang kedua, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Kalau Anda dan iblis kan mau. Nah, sekarang kita tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar Yesus disalibkan? Udah. Mau atau tidak mau? Oke, mau. Mana dalilnya? Oke, Galatia 3 ayat Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Oke, kita baca. Oke, baca saja. Iya, oke. Yesus takluk kan di situ? Ya, Oke, takluk kepada siapa? baca aja dulu. Kepada Taurat. Baca. Oke. Baca dulu, baca Oke. semua lengkap. Tetapi segenap waktunya maka Allah akan mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Mana hukum Tauratnya yang memerintahkan membunuh kepada orang yang benar? Tunjukkan. Sudah. Mana? Saya jawab dulu ya, supaya Anda jangan seenaknya lompat. Mana? Anda seenaknya lompat. Takluk kepada hukum Taurat mana? Di sini Tuhan mau menginginkan. Justru kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, baca Keluaran 23. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang tidak berdosa. Bang Bimo Mana? udah kemana-mana. Biar saya jawab dulu pertanyaan Ini kan Anda takluk tadi. kepada hukum Taurat. Ini takluk kepada hukum Taurat kan? Galatia 4. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, berarti tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Anda mau, iblis mau Yesus disalib. Dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Anda dan iblis sama-sama mau agar Yesus disalibkan. Tolong tunjukkan dalilnya. Tuhan mau agar Yesus disalibkan. Silakan. Jangan kamu pikir ini gereja. Ini ruang kelas apologet. Jawab. Dah. Jawab. Mana jawabanmu? Jawab. Kamu dan iblis mau Yesus disalibkan. Nah, mana dalilnya pencipta langit dan bumi dalam hal ini Elohim mau agar Yesus disalibkan? Mana dalilnya? Kau bawa Galatia 4 nomor 4. Justru Tuhan tidak mau Yesus disalibkan di situ. Kabur. Mampus. Mereka turun dari atas, keluar dari bawah. Jadi kita dengarkan kesimpulannya ya teman-teman. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Oke. Kemudian orang tadi mau juga agar Yesus disalibkan. Nah, kita minta dalilnya
mana dalil Tuhan mau agar Yesus disalibkan? Tidak akan ada, tidak akan pernah ada. Malah kalau berbicara Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat, berarti Yesus harus berlaku sesuai dengan hukum Taurat. Tidak boleh Yesus itu dibunuh. Karena kenapa? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Oke? Takluk kepada hukum Taurat berarti yang harus dibunuh ini adalah Yudas, bukan Yesus. Jadi satu kesalahan si penyesat tadi, dengan dia jujur mengakui bahwa kalau iblis dan dia sepakat untuk membunuh dan menyalib Yesus. Maka Al-Quran benar. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Wa ikhwanuhum yamutunahum summa la yuqassirun. Saudara-saudara orang kafir adalah iblis di dalam menyesatkan manusia. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Demikian dari saya, silakan dilanjut yang lain. Mantap, Guru, mantap. Mantap. Poinnya mantap tadi sekali Bang Suma. Jadi dia mengakui bahwa yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus. Dan yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul Bang Bukares? Kok yang menginginkan Yesus disalib adalah Yesus? Gimana itu? Yang menginginkan Yesus disalib adalah Kristen. Betul? Benar. Betul. Oke. Silakan Bro Admin. Kayak bagaimana nih Bang Bro Admin? Begini. Kenapa Sebenarnya Kristen kalau ini aku panjangin lagi yang Guru udah bilang ya. Kristen kalau hidup di zaman Yesus, apakah akan membantu Yesus menebus dosa dengan cara memudahkan dia untuk dibunuh? Silakan. Gini loh. Sebenarnya tentang penebusan dosa itu kan belum clear tuh waktu Yesus hidup, itu belum, baru kisi-kisi. Paling kelihatan itu waktu perjamuan kudus saja itu. Baru setelah Yesus wafat dan bangkit, mulai ada pengajaran dan kitab suci ditulis, barulah di situ dipertegas tentang pandangan atau ajaran penebusan dosa ini, begitu loh. Maksudnya apa tuh? Pada waktu Yesus hidup, kan tadi jenengan bertanya pada waktu Itu Yesus maksudnya hidup, apa? Itu ajaran baru gitu, bid'ah gitu, bidat maksudnya. bukan tentang penebusan dosa. Yesus dinyatakan sebagai penebusan dosa itu belum kentara. Waktu Baru kisi-kisi, bahkan baru kelihatan itu waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjamuan akhir ngerti. itu. Iya, Jadi waktu itu para baru murid ngertinya kan, waktu Yesus bangkit gitu ya. belum ngeh waktu itu. Baru setelah wafat dan bangkit, ada pengajaran dan kitab suci ditulis, baru dipertegas di situ. Gitu loh. Mantap. Nah sekarang posisinya Kristen kan udah pada tahu tuh kematian Yesus itu untuk menebus dosa kan gitu ya. Lah, Nah posisinya sekarang kita taruh di masa lalu nih, Kristen ini yang udah tahu Yesus akan menebus dosa. Nah, Bro Admin. tunggu. Silakan, Bro Admin. Pertanyaannya udah dapat belum? Pertanyaannya apa? Kan Kayak itu dia makanya. dalilnya Nah kalau Bro Admin itu Kristen, saya sanggah. lo sanggah? Iya. Oh ya udahlah, sanggah dulu Bro Admin, silakan. waduh. Iya, silakan. Ya kan ibaratnya begini. Ya Bro Admin itu saya tidak tahu apakah Kristen atau bukan. Dia Katolik. Seolah-olah ya Yesus tidak sadar. Jika itu berarti itu yang saya sanggah. Jika tidak seperti itu ya silakan, berarti benar. Seolah-olah Yesus tidak sadar dengan tujuannya sebagai pribadi yang berinkarnasi. Dia hidup, dia menjalani kehidupannya, dan untuk apa dia datang. Padahal baik di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya, Yohanes pasal 11 sampai nanti di pasal 14, dia menyatakan dengan banyak istilah, aku akan pergi, dan untuk itulah aku datang, aku akan pergi. Kata pergi di situ adalah untuk kematiannya. Dan kalau misalnya di dalam baik di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 45, dia begitu sadar bahwa dia akan mati dan kematiannya adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas konsep penebusan, bagaimana ia menjadi jalan keselamatan. Yesus dalam kondisi sadar penuh dan dia merelakan dirinya ya, yang disebut akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia dengan sadar itu dan dia berikan sebagai kasih. Saya kira itu ya. Iya, pasti dibilang gak nyambung sama Bro Admin. Silakan Bro Admin.
Enggak. Tadi pertanyaannya gini. Kalau Pak Predik kemudian misalnya nih timelinenya kembali ke waktu Yesus hidup, apakah akan mendukung Yesus untuk penebusan dosa? Begitu pertanyaannya. Makanya saya jawab waktu itu para murid belum tahu betul, belum paham betul tentang misinya begitu. Begitu Pak Predik. Bukan berarti saya menolak apa Yesus mau apa gitu, enggak. Di Alkitab kan sudah ditulis. Tahu. Dia belum tahu Pak Fred, jangan ngadi-ngadi. Oke. Thank you Bang. Sorry ya. Sorry. Ya, lanjut. Masih minta dalil. Aku masih di sini. Dalil, saudara dalil Bung. Aku masih di sini. Jangan pikir aku sudah pergi. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana kesepakatan Elohim menyalib Yesus? Mana dalilnya? Ayo. Kamu dan iblis sepakat menyalib Yesus. Mana? Gimana? Mana Tuhannya? Mana Elohim sepakat menyalib Yesus? Mana? Ayo. Itu di Matius, Bang. Itu bukan firman Tuhan. Jangan ngadi-ngadi. Jangan coba. Ya, Ayo. Kalau gitu ya susah lah Ya, gimana. masa iya firmannya belakangan muncul bro admin? Gimana sih? Ya, Masa memang dibunuh dulu? realitanya- Masa dibunuh dulu baru datang firmannya belakangan? Jangan gitu dong. Saya realitanya minta gitu. dalilnya di mana Tuhan Elohim mengizinkan pembunuhan terhadap Yesus untuk nebus dosa orang Roma. Mana dalil? Tadi Anda sepakat, iblis dan Anda sepakat menyalib Yesus. Nah sekarang Tuhannya mana? Mana? Ya, maksudnya kedua itu gini loh Predika Bro Admin. Di mana ada tertulis Elohim berfirman, inilah anakku yang Bunuhlah, akan saliblah. mati. Gitu-gitu Mana? gitu loh. Enggak ada. Kan biasanya Enggak ada kan? Nah, Secara tersurat tidak seperti itu. Suratnya Sementara mana? Tuhan Elohim mengatakan jangan kau persembahkan anak manusia. Ayo. Betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah karya keselamatan? Ya karena gini Pak Sumaya. Sementara kalau dari itu prosesnya dikelilingi oleh iblis. Semuanya iblis yang punya karya. Ayo. iya, Mana? iya. Sebentar Bang. Tapi Bang Zuma setuju bahwa Yesus mati? Tidak. Oh, ngapain Anda bicarain? Nah, justru itu saya cari pembenaran Anda untuk membunuh Yesus itu apa? Tapi kalau yang dibunuh itu adalah orang terkutuk, saya setuju. Bang. Oke, saya bicarakan dulu nih. Begini loh Bang Zuma ya. Bang Zuma. Karena perintah Tuhannya membunuh orang terkutuk ada. Oke, Tapi gini, perintah gini. Tuhannya membunuh orang suci tak ada. Nah, Yesus Oke. terkutuk atau suci? Ayo. Sedikit saja mengkaitkan untuk kena kan? membuat enggak, begini. Supaya Bang Zuma berpikir begini ya. Boleh Wah, Anda saya pula yang disuruh Iya, berpikir. betul. dalil dulu, baru suruh orang berpikir, Oke, jangan mulut oke. besar. Oke, pertama Bang Zuma, Bang Zuma. Apa? Anda masuk ke kitab Injil, udah? Nah, terus masalahnya? Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa? Apa hak Oke, Anda? sudah. Anda masuk ke kitabnya orang Yahudi apa hak Anda? Izinkan dulu saya bicara, nanti sangga aja nanti ya. Tapi izinkan saya bicara. Udah? Iya, silakan. Anda masuk ke kitab Injil, tapi sorry, 1000 kali sorry. Kitab Injil itu adalah sejarah. Ketika seseorang memahami sejarah, dalam arti ada sejarah Yesus yang lahir sampai kepada kematiannya. Tapi Anda menolak itu. Saya pikir Anda masuk ke ruang yang jauh dari logika. Oke, itu pertama. Lalu kedua, tutup saja Alkitab, baca saja sejarah-sejarah yang tidak setuju dengan Kristen, bahwa sejarah menyatakan Yesus disalibkan. Oke, mereka adalah orang-orang yang bukan Kristen dan tidak senang dengan Kristen, tapi mereka menuliskan sejarah bahwa Yesus disalibkan dan mati. Kalau Anda bantah itu, bantalah sejarah, bantalah kitab suci, dan silakan Anda berdiri sendiri dan tetap berkata, aku tidak mau mengakui Yesus mati. Silakan. Bung, Tapi Anda salah memahami kitab sejarah. Bung, masih adakah otak di kepala yang bisa saya temani berdiskusi ini? Masih ada kan? Justru Masih ada Anda kan? yang tidak ngerti. Masih ada kan? Nah, gini, dengarkan saya. Penyaliban itu terjadi.
terjadi penyaliban itu. Baik sejarah kitab saya sebagai kitab suci maupun kitab saudara. Tapi yang jadi permasalahan ini ajaran Roma. Ajaran Romanya, sabar dulu. Anda pikir Anda Kristen ini dari Yahudi? Mana ajaran Romanya? Mana ajaran Romanya? Silakan. Mana? Yang ajaran mempertuhankan anak dewa itu apa? Romanya? Salah Anda. Makanya dengarkan saya. Anda sangka nanti gantian kita. Oke, silakan. Anda Lanjut. itu enak di Indonesia ini enak. Kenapa kitab Anda itu sudah ke-Islam-Islaman baunya? Tinggal sholat aja dengan ke masjid itu tidak kalian itu. Kitab kalian itu sedikit lagi jadi Al-Quran. Asal kau tahu. Mungkin 20 tahun kemudian setelah kami mati semua para apologet ini, kitabmu sudah bahasa Arab juga. Kalian juga sudah pakai song kopiah di masjid. Sorry. Gerejamu juga berubah nanti pakai toa. Sorry, Bang. Yesus Akbar, Yesus Akbar. Nah, gitu nanti kalian. Kalian meninggalkan agama asli kalian dari Vatikan Roma Oke, itu. Bang, Tunggu dulu, saya belum selesai. Sabar, gantian kita. Kamu nyerocos tapi tidak ada isinya. Tunggu, sabar. Tidak ada isinya, membosankan. Dengarkan saya, dengarkan. Camkan baik-baik. Dengar. Dengarkan saya. Dengar. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Yahudi. Oke. Al-Quran mengatakan oke. Bible juga mengatakan oke. Muncul penganut ajaran pagan. Roma Vatikan menjadikan tragedi penyaliban itu sebagai simbol keselamatan dengan mendudukkan Yesus sebagai korban tebus dosa. Makanya saya minta dalilnya tak ada. Oke? Satu. Yang kedua, yang dibunuh di atas tiang salib itu adalah bukan utusan Tuhan, bukan rasul Tuhan, bukan orang suci, tapi orang terkutuk. Oke? Kalau orang terkutuk, sabar dulu belum. Kalau orang terkutuk, berarti bukan Yesus anak Maria, tetapi yang terkutuk ini Yudas. Makanya saya minta dalilnya, Bung. Mana dalilnya? Firman Tuhannya, silakan bunuh orang suci untuk nebus dosa. Itu tak ada. Tapi kalau bunuhlah orang yang terkutuk karena dosanya, makan suap, dalilnya ada. Orang yang makan suap diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh. Ada dalilnya. Tapi kalau orang suci, orang benar, orang dikasihi dibunuh, tak ada dalilnya. Malah perintahnya jangan kau bunuh. Itu yang perlu Anda pahami. Maka duduk perkara sebenarnya adalah yang kalian sembah itu Yudas, bukan Yesus. Kenapa kalian pingin kali kemudian Yesus ini dibunuh? Kenapa? Ternyata kalian sepakat dan ikut keinginan setan. Anda sudah akui tadi kan? Setan mau Yesus disalib. Kemudian Anda mau Yesus disalib. Tapi Tuhan Elohim tidak mau kemudian Yesus disalib. Maka apa yang terjadi? Ketika Anda dan setan teman Anda itu berkongkol membunuh Yesus, Tuhan Elohim menyelamatkan Yesus. Yang dibunuh adalah Tuhan kalian Yudas. Itulah yang kalian sembah selama 2000 tahun. Sampai di sini paham? Oke, saya tanggapi Paham? dulu ya. Oke. Ini giliran saya Belum selanjutnya. paham? Oke, udah diam saja biar saya tanggapin Anda. Pertama, Nah, pasti mulut besar aja nih, nggak ada isinya, pasti dengar aja nanti. Udah, jangan tak. Dalilnya, saya kasih dalil. Keluaran 23 nomor 7, dengar dalilnya supaya saya tidak disebut asumsi. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar. 1. Kedua, 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 2. Kemudian yang ketiga, Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dihukum terkutuk mati di atas tiang salib oleh Tuhan, jangan kau sentuhkan kakinya kepada tanah yang menjadi milik pusakamu. Oke? Ada 3 dalil, baru 3. Saya punya stok dalil banyak, larangan Tuhan membunuh Yesus. Sekarang giliran kamu menjawab, tolong tunjukkan dalilnya Tuhan mengizinkan, memberikan perintah, bunuhlah Yesus orang yang suci itu. Silakan. Oke, Bang Zuma, begini ya. Saya ngomong baik dulu, di luar dari konteks pembicaraan kita. Begini,
Karena ini terlalu banyak, tetapi Anda sudah bicara sampai kemana-mana. Saya tantang begini saja, saya tantang Anda kita buatkan satu room formal untuk saya meruntuhkan teori Anda bahwa Yudas yang mati. Saya runtuhkan. Enggak usah terlalu Anda banyak teori mulut besar Anda itu, enggak usah. Bukan. Enggak usah. Sekarang aja buktikan dalilnya. Saya akan buat video sendiri. Begini. Kalau Anda betul, menerima tantangan saya terima tantangan Anda sebentar malam. Dengar. Berarti Saya akan terima buat sendiri. tantangan Anda sebentar malam head to head dengan saya di Komal sahabat Bang Suma. Berani nggak bahas ini? Oke. Gimana? Berani nggak? Kamu buka kamera, saya buka kamera, saya tunjukkan data, Anda tunjukkan data. Bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tapi Yudas. Berani nggak? Wah, bagaimana? Sebentar malam. Anda tunjukkan data, saya tunjukkan data juga. Oke. Gimana? Berani nggak? Ini tantangan. Jam 9 waktu Makassar, jam 8 waktu Jakarta. Ayo. Berani nggak? Kita buktikan. Siapa yang Anda sembah selama 2000 tahun ini? Ayo. Besok malam saja, saya lagi di luar. Besok Oke, malam. Besok Oke, malam. nggak apa-apa. Oke, Besok baik. malam saya tantang Anda. Saya jawab tantangan Anda besok malam. Di sahabat Bang Suma datang di tempat saya jam 9 malam. Aku tunggu, kita buktikan siapa yang disalib, Yesus 7 malam, atau ya? Yudas. Oke. Baik. Lanjutkan yang lain. Di sini sudah mau mengeribi. Ingat ya. PR saudara, saya minta dalil. Saya minta dalilnya, siapkan dalilnya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang suci. Silakan. Cuman di Alkitab. Oke ya. Bang Prade ya. Tapi saya ada ini tadi Bang saya. Sebentar Bang Prad. Bang Prade. Tadi ada narasi Anda yang mengatakan membantah dalil apa tentang siapa yang teman ke saudara kita Kristen yang tadi datang satu itu, bahwa yang dilahirkan itu Tuhan. Itu Anda bantah, betul ya? Iya, jangan begitu kalimatnya, itu tidak lengkap, berbahaya. Iya. Ya, coba. Jadi menurut itu kan Anda yang diinginkan oleh Bang. Iya. Sorry. Enggak, tadi Saya bukan tidak tadi mau kan jawab. Tadi kan saya sudah jawab. Tapi begini. Iya. Bolehlah satu kali saya ketemu dengan Anda, kita akan diskusi soal itu. Iya, ini aja Bang, menyambung aja tadi karena saya agak penasaran juga karena menurut Abang yang tadi itu yang ada di kandung Maria itu adalah Tuhan, yang dilahirkan juga adalah Tuhan, tetapi Anda membantah itu kan, betul ya? Saya disebut Yesus, kan begitu kan? Yesus. Nah, menurut Anda Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan. Pokoknya dia adalah pribadi logos. Oh, berarti yang dilahirkan Tuhan, betul? Kalimat itu berbahaya, makanya tidak cukup saya menjelaskan begitu. Enggak. Iya. Coba. Karena justru itu yang Anda tunggu, seolah-olah Tuhan menjadi kecil. Bukan Tuhan menjadi saya, bayi, Tuhan. bukan saya, Pak. Saudara Anda Kristen tadi mengatakan yang dilahirkan itu adalah Tuhan. Tapi Anda menyangka bahwa yang dilahirkan itu Yesus. Maka timbul pertanyaan, yang dilahirkan ini Tuhan atau utusan Tuhan? Silakan. Dua-duanya. Baiki. Lanjut. Ya gimana dong? Loh. Memang begitu sih. Oh, jadi yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan merangkap utusan Tuhan gitu? Ya dua lah, diakui dua. Jangan satu doang yang nggak lengkap tuh. Iya itu Mas Jadi Bro. yang salib itu juga dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Satu doang nanti. Kalau satu belum lengkap, Bang. Kang Dito bisa ambil alih dulu Kang Dito ya. Jadwal sholat di sini Kang Dito. Siap. Ya, dilanjut dulu Kang Dito. Dilanjut, kita siapa dulu bundanya siapa ini? Bundanya dia. Gerard. Siapa? Bundanya Gerard. Silakan, apa yang mau disampaikan Bunda? Jadi gimana itu? Yang disalib dua-duanya, manusia dan Tuhan gitu maksudnya? Ya, lanjut Kang Dito. Iya dong, Berarti- kalau Halo?
Ya, halo Bunda. Ya, halo. Halo. Ya, gimana Bu? Sore juga. Hah, Jaringan kali ya. Suaranya kecil apa? suaranya kurang kencang. Jaringan kali. Halo? Iya, jadi Ya, halo. sepertinya. Halo, sore. Selamat Sore. sore, Bunda. Halo? Halo? Ya, sudah ada itu suaranya, Bu. Gimana, Bu? Baru dia sinyalnya nggak bagus itu, turun aja dulu terus naik lagi. Bang Bro admin, Iya, Kang Dito. yang disalib manusia apa Tuhan atau dua-duanya, jadinya gimana sih? Ya, kalau orang sekarang ya harus bilang dua-duanya toh. Gini. Tapi kalau dalil kedua-duanya nggak ada itu. Yang nggak ada yang dalil kedua. Dua-duanya yang nggak ada dalilnya. Ya, tapi kalau dalil kematian ini. Tuhan itu ada. Bukan. Justru yang kematian Tuhan itu yang nggak ada. Yang ada itu kematian manusia. 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya, itu kan terjemahannya tergantung warna doktrinnya toh. Loh? Tafsir itu. Bukan. Mana Jadi sih? begini. Kalau yang diminta secara tersurat kematian Tuhan memang tidak disebut. Paling-paling hanya ada surat Paulus yang mengatakan dalam rupa theos telah mengosongkan diri menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia. Itu pun tetap ditekankan di kemanusiaannya begitu. Coba Kolose 2 nomor 9. Ya gini, jadi memang peristiwa salib yang disalib ya Yesus itu, yang manusia. Baru setelah peristiwa tersebut ditulis, mulailah ada pemahaman lebih lanjut atau yang disebut kristologi. Sebenarnya Yesus ini hanya manusia biasa atau manusia yang bagaimana begitu. Barulah diakui keilahiannya. Boleh nafsir, bro. Kang Dito, izin sedikit. Teman-teman di bawah sebelum saya istirahat maghrib, izin di follow dulu teman-teman yang ada 1300, izin di follow C6 Palopo, biar bisa kita open cam ya, buka data ya. Izin teman-teman, mohon maaf teman-teman yang di bawah bisa di follow ya. Kang Dito juga bolehlah di follow ya, kecuali Bang Kores di unfollow aja. Habis di follow di report kawan-kawan ya, tolong ya. SOP yang benar itu ya, Bang Kores. Oke. Ya, soalnya banyak data-data terbaru ini ya, banyak data-data terbaru. Saya akan buka ya. Tolong di follow, semualah di follow di atas, izin semua di follow. Yang jauh merapat, yang sudah rapat tolong diperhatikan ya. Di tangan kanan saya biar ini bisa open ada cam. Tuhan, di tangan kiri ada utusan Tuhan ya. Oke, terima kasih. Lagi sedikit lagi di follow. Ya, saya tadi memperhatikan ada tappingan di bawah. Jadi ada Akhi Yosafat ya di bawah ya, thank you. Ada satu referensi saya juga udah baca. Bro admin dan teman-teman Kristen yang lainnya ya. Ini ada dalil di 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Bro admin yang suka mungkin mentafsirkan. Nah, di sini kena tampol nih di sini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Bro admin, nggak boleh itu. Ya, nggak boleh nafsir ya. Ya, Buat saya nih. baca ya. Loh. Nah, dibaca lagi, gak percayaan orang ini. Oke. Itu tadi. 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Ini yang suka jelas-jelasin ngawur ini teman-teman Kristen itu kadang nggak paham. Sebentar. Itu ada tertulis nggak boleh ditafsirkan. Bang Dito, penjelasan Ya. saya yang ngawur yang bagian mana, silakan. Hah? Penjelasan saya yang ngawur tadi bagian mana? Bagian manusia dan Tuhan.
Ngawurnya bagian mana? Ya kan yang disalib menurut abang tadi, Bang Bro Admin ngomongnya manusia dan Tuhan kedua-duanya. Itu kan nafsir, itu tidak boleh. Ya terus saya menjelaskan bagaimana. Ya nggak perlu dijelasin, iya manusia atau dijawab ya Tuhan. Ini dalilnya, ada kematian Tuhan kan begitu. Ini Ya, dalilnya. makanya bukan makanya tadi kalau dalil kematian Tuhan itu kan setelah kitab suci ditulis. Nah, setelah kitab suci ditulis itu ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada itu nafsir namanya. Iya, setelah kitab suci ditulis barulah muncul pengetahuan tentang Nah, siapa Yesus, bukan nah, hanya data- manusia biasa data- gitu loh maksudnya. Ya, data validasi yang mengatakan setelah kitab suci ditulis itu ada di mana? Kalau nggak ada itu namanya tafsir. Maksudnya data justru sebelum kitab suci ditulis pengetahuan tentang siapa Yesus belum genap, Pak, belum lengkap. Nah, baru iya di para mana murid tertulis saja. itu? Di mana tertulis itu? Ya tidak, ya itu apa namanya, alur seperti itu bukan tertulis tapi yang dilalui memang. Nah, di mana ada data yang mengatakan yang harus dilalui dan sebelum kitab suci ditulis itu di mana, kita rujukannya itu di mana? Ya, oke, pertama begini, perjanjian baru pada zaman Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan mengatakan yang disalib adalah Tuhan Pada zaman berdasarkan Yesus kitab suci perjanjian belum baru. ada. Perjanjian baru saya bilang, perjanjian Perjanjian baru baru. pada zaman Oke. Yesus hidup itu belum ada. Makanya ketika jenengan bilang Yesus itu Tuhan yang disalib berdasarkan perjanjian baru, itu belum. Waktu Yesus itu belum ada perjanjian baru, belum ditulis Nah, gitu loh, termasuk ya. surat Paulus. Ya. Gitu kan? Tapi ini substansinya, Bro, kan tertulis nih 2 Petrus ayat 1, pasal 1 nomor 20. Ini ngasih tahu nih ke semua teman-teman Kristen. Yang terutama harus kamu ketahui, teman-teman Kristen tuh harus ketahui. Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini perintah, larangan untuk mentafsir gitu loh. Paham ya poinnya, Bro Admin ya? Saya nggak nafsir, saya mengikuti yang Ya sudah wes, disahkan. Oke, pokoknya poinnya itu ya. Ya, oke lah. Poinnya itu, jadi kalau sembarangan menjelaskan, tidak ada tulisan tafsir, atau memang secara letterlek kalian tidak bisa menjelaskan gini. Ternyata justru malah ketampol. Tapi Bang Dito, coba kesalahan saya di mana ketika saya mengatakan Nggak ada, pada saya waktu tidak nyalain, Halo? Iya, halo, Bunda. Bunda. Oh ya, sore. sore, Sore. silahkan Bunda. Ini Kang Dito nih harus dikasih ilmu pengetahuan. Bundanya Enggak, Gerard. enggak. Kong Aku Hucu aja atau belajar Bunda? makan Kong gitu. Hucu atau Buddha, Bun? Jelek sinyalnya. Iya nih Bunda, jelek sinyalnya. Mungkin dari jauh mungkin ya. Oh, Towernya nggak ada di dekat situ. Takut sama Bro Admin. pada fiber tuh, pada fiber optik tuh. Assalamualaikum, akhina Ardiansyah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Wah, Masya nek Allah. Bang Ardian sama mengkritik teks ya wis. Semuanya Guru semua, Bang Fandi, Bang Aki Perah Istighfar, Aki Palopo. Siap, Aki juragan Sulsel. kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi siang mau dijambak dia bilang masih di kampus. Iya, aku masih di kampus, baru pulang ini. Oh, baru pulang Baru langsung. aja. Berapa menit yang lalu? Oke. Aki Ardiansyah, ini sebelum ke Bro Admin, sebenarnya Bro Admin ini tipikal orang yang jujur atau tidak, nanti kita lihat. Kenapa kitab Katolik 73 kitab, Protestan cuma 66? 73 ini bener nggak Bro Admin punya 73? Dalam sisi transmisi kitab sucinya atau Bibelnya mereka, ceritanya dari 73 menjadi 66 oleh Protestan gimana ceritanya? Enggak. Kalau itu kan sudah pengetahuan umum ya, dan jangan dibenturkan lah. Memang sendiri-sendiri. Untuk pengetahuan Bro, untuk pengetahuan. Ini tidak apa-apa variasi.
Variasi. Enggak jujur. Lihat. Kan udah baru aku Ya, ngomong intinya semua sudah oke lah. Apanya yang Itu aja, sudah? Bang Justru Ya. kanonikan itu kenapa sih kok nggak diambil sama Protestan? Ya itu kan menurut pendirinya kan dianggap bukan bagian dari kitab suci begitu. Ini kan soal klaim saja. Tetapi dalam hal penggunaan masih ada juga yang sedikit banyak ya tetap dipakai sebagai sumber, cuman bukan kitab suci gitu loh. Tapi pemahaman kitab suci kan sudah jelas. Kalau ditambahi atau dikurangi kan malah petaka, bro. Wahyu 22 nomor 18-19 gimana? Ya yang intinya kan tetap sama toh. Ada yang sama, ada yang diambil gitu loh. Iya, ya kalau soal itu nanti penjelasannya perang lagi, beda-beda. Takut perang lagi, perang salib, perang kekristenan tuh. Enggak tuh, udah tuh perang. Udah lewat. Udah masa lalu, sekarang kan udah toh ya. Udah damai. Tapi akan menjadi banyak pertanyaan, Bro Admin. Kalau menjadi Katolik akan banyak orang bertanya. Itu kenapa bisa? Banyak orang bertanya. Itu kenapa bisa selisih begitu antara Katolik yang diprotes, kemudian yang memprotes cuma 66 gitu. Iya. Ya dari Iya kan? sisi kitab suci memang berbeda. Itu salah satu perbedaan antara Katolik dengan Kristen Protestan. Nah terus kenapa Protestannya ngaku-ngaku dia Kristen Katolik, Kristen dari abad pertama? Ngaku-ngaku gimana? Ya kalau kita kan ikutin timeline toh. Timeline kan sejarah kan nggak bisa dibulak-balik toh. Ya makanya sejarahnya mereka kan cukup sampai di abad 16 itu, rapot merah itu. Iya dimulainya. Takut dia. Ya itu udah lah, wong itu kan udah pengetahuan umum toh. Oke. Untuk pemahaman kita semuanya ya teman-teman, bahwa Katolik itu ternyata bukan Kristen gitu loh. Atau Protestan itu bukan Katolik gitu aja sih. Iya, Kenapa bisa begitu Kang Dito kan gitu? Itu fakta yang harus kita ketahui bersama. Ternyata memang beda. Ada lagi seorang yang ngaku-ngaku Katolik gitu kan, liturgi sama sakramennya aja dia masih belum menggenapi, ikutan debat. Begitu dikasih dalil Martin Luther menghujat Tuhan tidak lebih dari seorang bajingan, kalang kabut dia. Ini bahas yang lain. Takut dia. Lah itu kan untuk internal tuh, biarin lah. Oke, makanya supaya selamat kan keluarga udah pada Muslim tuh, Bro Admin. Apalagi udah disunat. Orang disunat katanya Paulus kan Galatia 5 ayat 2. Bagi orang bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Udah Kristus nggak berguna bagimu, udah. Iya, salah apa. Akhir Ardiansa soalnya. Tafadhol. Sama bermorat tadi itu main pinggir jurang itu. Oh ini Bang Stanley tuh ternyata tuh. Iya Bang Bro Admin. Kamu main pinggir jurang kah Bang Bro? Main pinggir jurang lah kali-kali Bang. Wah janganlah. Bahaya pinggir jurang nanti kepleset. Bahas Katolik Protestan sama restorasi yuk. Gak usah, kalau itu saya nggak ikutan. Takut dia. Iya lagian nggak boleh di inilah. Kembali lagi bersama Fandi Ahmad live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu ini Bang Stanley, disapa dulu ini, ada yang baru naik tadi, El Imans. Ini Kristen ini. El Imansyah. Selamat sore, selamat malam. Naik. Ya, sore jelang malam, saudaraku. Ya, jadi bagaimana Le? Masih menuhankan anak manusia Le? Kok langsung naik, kok itu yang ditanya-tanya? Ya, silakan lanjutkan gitu, Bang Stanley atau Bang Ardiansyah, silakan. Aduh. Iya. Ya kalau ditanya tentang kitab suci, ya kebanyakan orang Kristen itu menghindar gitu.
kebanyakan ya, bukan semua, menghindar gitu. Karena mereka juga sebenarnya bingung. Yang mana yang benar, yang 66 atau yang 73? Kalau sampai ternyata yang benar adalah 73, berarti pengurangan itu adalah salah. Dan kalau sampai yang benar adalah 66, berarti yang penambahan itu adalah yang salah. Kedua-duanya memiliki kesempatan salah dan kesempatan benar, kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Artinya kedua-duanya adalah mungkin. Kitab kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Belum pasti gitu loh. Makanya kenapa ada Deuterokanonika, ada Apokrifa. Nah, yang siapakah otoritas yang berhak gitu loh untuk mengapokrifkan? Oh, ini apokrif ini. Ini apokrif ini. Roh Kudus. Nah, itu. Roh Kudus. Susah gitu ya, teman-teman ya. Susah sekali gitu lah mengimani sesuatu yang 78. Iya, ada yang 80. 80 berapa ya? 80 Ethiopia ya. Ethiopia kan 81 atau berapa itu? Mormon 93. Nah, yang Mormon 93. Waduh. Nah, itu. Nah, andai kata nih aku tanya ke teman Kristen di sini. Andai kata ada orang yang ingin masuk Kristen. Kemudian di situ ada Katolik yang 73 kitab, ada Kristen Protestan yang 66 kitab, Mormon 90 kitab, Ethiopia berapa? 81 kitab. Itu kira-kira Kristen mana yang Bro Admin sarankan? Gimana? Kalau ada orang mau masuk Kristen, mau pindah, Bro Admin ada beberapa pilihan. 1, Protestan yang kitabnya 66, 2, Katolik yang kitabnya 73, 3, Ethiopia yang kitabnya 81 ya kalau nggak salah ya. Kalau salah dikoreksi saya. Dan juga Mormon yang kitabnya 90 berapa itu? 90-an. Nah, itu kira-kira Bro Admin menyarankan masuk yang mana? ya yang penting yang diakui negara wis, boleh Katolik, boleh Bukan Kristen. soal yang penting, yang mana gitu loh. Saya nggak tanya yang penting, bukan. Saya nggak tanya Sebenarnya penting atau tidak. Saya tanya menyarankan yang mana. Ya, itu pilihan ya, dua-duanya Nah, boleh. makanya Katolik itu boleh, pilihan Kristen kan. boleh, begitu. Iya, Kalau sarannya saya kan Bro Admin kebetulan kemana? Katolik kan begitu. Kalau saya kebetulan Katolik, keluarganya juga. Berarti disarankan Katolik. Ya kalau pertanyaannya ke saya ya Katolik lah, tapi Kristen juga enggak apa-apa sih. Ya kalau Sama-sama ditanya yang mana, kalau dia bertanya yang mana yang benar gitu gimana? Ya semua benar. Oh, semua benar. Berarti Bro Admin juga bisa masuk Protestan juga kan? Boleh kan? Secara liturgi sih ya sebaiknya kalau Katolik ya ke gereja Katolik begitu. Enggak. Kalau Bro Admin bilang semuanya benar, berarti nggak ada yang salah kan? Enggak ada yang salah. Nah, kalau nggak ada yang salah berarti semuanya benar kan? Iya, semuanya benar. Nah, kalau semuanya benar berarti boleh dong Bro Admin masuk Protestan. Kalau maksudnya masuk Protestan tuh maksudnya apa? Menolak Ya pindah ke Protestan. Iya, dari Katolik pindah ke Protestan boleh dong. Sah-sah aja kan? Enggak kan, saya secara administrasi sudah di administrasi itu urusan nanti, bukan itu yang saya bahas, bukan administrasi. Bukan, kita nggak ke administrasi, kita tenang aja. Jadi narasi Bro Admin tadi kan semuanya benar, berarti nggak ada yang salah kan? Nah, kalau nggak ada yang salah berarti Bro Admin bisa dong pindah ke Protestan tanpa disalahkan karena benar, betul? Ya itu kan benar tidak. Kalau Kristen gimana sih? Bro Admin ini kan beda di dogmanya sih. Saya mengakui Deuterokanonika. Saya nggak bahas dogma. Saya nggak usah bahas ke dalam-dalam. Kesimpulannya dari semua pembahasan itu adalah semuanya benar. Itu kesimpulan gitu loh. Benar nggak? Iya, semuanya benar lah. Nah, kesimpulannya semuanya benar. Bro Admin kan Katolik. Boleh dong Bro Admin pindah ke Protestan tanpa disalahkan karena semuanya benar.
Boleh dong. Maksudnya pindah nih yang bagaimana sih juga Iya, pindah ke Protestan, nggak usah ke Katolik lagi. yang Atau bisa kapan-kapan masuk Katolik lagi, kapan-kapan masuk Ethiopia, kapan-kapan masuk Mormon, boleh dong. ya tidak. Nah itu tadi makanya konteks Loh, masuk itu gimana sih? Misal nih saya orang Katolik masuk Kristen Protestan maksudnya masuk gerejanya, Enggak. masuk ikut liturginya, atau Jadi masuk pindah agama Protestan yang kitabnya 66, pindah agama Kristen Ethiopia yang kitabnya 81-an, 80-an, pindah terus kemudian 3 bulan lagi pindah ke Mormon yang kitabnya 90-an. Nah, boleh dong kayak gitu? ya enggak tuh. Loh, kan semuanya bener. Ya semuanya benar dalam konteks cerita tentang yang sama, misalnya Alkitab yang sama yang tadi di luar Deuterokanonika kan sama. Duh, kita udah nggak bahas ke situ lagi, nggak ada bahasan ke situ karena kesimpulannya adalah semuanya benar. Kalau sudah semuanya benar, udah selesai. Batasan benarnya di situ. Berarti Jadi Mormon itu benar, Katolik itu benar, Ethiopia itu benar, Protestan itu benar. Itu kesimpulan. Ya batasan benarnya di cerita tentang Yesusnya. Kalau soal perbedaan Wah, itu bukan kitabnya urusan itu bukan urusan kita, bukan ke situ arahnya. Ya, makanya, Tapi urusannya begini. Kan tadi udah dibilang semuanya benar. Kalau semuanya benar berarti nggak ada yang salah. Kan udah sepakat kita. iya benar dalam batasan itu tadi tentang kitab utama tadi. Oh, berarti nggak semuanya benar dong. Jadinya berarti ada yang benar, ada yang salah dong. Ada batasnya atau tadi sudah disampaikan. Iya, loh lah iya. Berarti kan nggak semuanya benar kan? Kalau dibilang nggak benar ya nggak juga. Maksudnya Loh lah iya. bukan Intinya itu. kan nggak semuanya benar. Atau gimana deh? Coba di inilah Loh, diatur. kalau definisi semuanya benar, itu kan aku udah tanya tadi. Definisi semuanya benar itu apa? Nggak ada yang salah kan? Ya, Ya kalau nggak ada yang salah berarti semuanya benar kan? iya. Ya sudah. Berarti boleh dong pindah 3 bulan pindah ke Protestan, 3 bulan pindah Nggak boleh, kalau itu Mormon. nggak boleh. Loh, kenapa Bukan nggak boleh? berarti karena mengakui semuanya benar terus kita bebas pindah-pindah itu nggak boleh juga. Loh, Yang tidak benar itu justru yang pindah-pindah itu. loh. Kenapa kok nggak boleh? Salahnya Iya. di mana? Pindah-pindah itu nggak boleh, tidak benar itu. Enggak, salahnya di mana? Salahnya. Pertama, premis yang pertama, pertanyaan jenengan atau statement Premis jenengan, atau pertanyaan? pertanyaan jenengan kan tadi soal kebenaran dalam ajaran. Ya kesimpulannya kan benar. Terus yang kedua dalam tindakan. Yang kedua tidak bisa mewakili yang pertama, nggak bisa. Yang tindakan itu salah, pindah-pindah itu salah. Secara Kenapa tindakan. salahnya? Salahnya kenapa? Karena berpindah-pindah. Loh lah iya, berpindah itu disalahkan tuh karena apa? Alasannya? Ya dia berarti nggak konsisten loh. Gak konsisten dalam? Maksudnya begini, yang Gak konsisten yang dalam kedua- kebenaran gitu? enggak. Yang kedua dengan yang pertama itu tidak ada hubungannya. Enggak, ini enggak konsisten dalam kebenaran atau enggak konsisten dalam apa ini? Bukan nggak konsisten, maksudnya nggak ada hubungannya begitu. Tadi Kalau katanya enggak jenengan- konsisten, gimana sih? Enggak, kalau jenengan memaksakan menghubungkan itu, ya nggak bisa. Oh berarti enggak jadi enggak konsisten tadi, enggak konsisten tadi enggak jadi ya? Dihapus ya? Yang satu soal tindakan, ya itu nggak bener loh tindakan. Oke, nggak bener. pertanyaan Masa saya, pindah-pindah? kenapa tindakan berpindah-pindah itu kok dikatakan kok nggak benar itu kenapa? Alasannya apa? Ya, Ayo. alasannya Bro admin Ya, kan status. dari agama benar pindah ke agama benar. Kan nggak ada yang salah. Bener nggak narasi saya? Oke. Protestan bener nggak? Bener. Katolik bener nggak? Bener. Nah, Bro admin di Katolik agama yang benar, Oke, benar. gini, sekarang Bro gini. admin sabar. Bro admin sabar. Kemudian dari agama Katolik yang benar ini, Bro admin pindah ke agama Protestan, Kristen Protestan yang notabene benar juga. Nah, kalau dari benar pindah ke benar itu salah atau benar? Tidak boleh pindah-pindah seperti itu. Saya nggak tanya boleh atau enggak. Itu kalau boleh atau enggak itu urusan keluargamu nanti jadinya. Saya nggak tanya. Saya
Bro Admin dari Katolik agama benar pindah ke agama Kristen Protestan agama benar. Dari benar pindah ke benar. Benar atau salah itu? Ya tetap salah kalau saya bilang. Soalnya gini. Oke, coba pengertian ya, pengertian. Saya mengatakan begini. Kristen benar, Katolik benar, Islam benar. Boleh nggak saya pindah-pindah ketiganya itu? Oh, Islam benar bro, Katolik salah, Kristen salah. Saya yang bilang. Saya bukan jenengan, saya yang bilang. Katolik benar, Kristen benar, Islam benar. Boleh nggak saya Islam yang benar, yang lain enggak. Kalau ditanyakan ke saya, kalau Bro Admin ngobrolnya ke saya, saya jawab. Saya yang bilang benar tuh saya. Iya, gimana? Saya bilang benar. Katolik benar, Kristen benar, Islam benar. Boleh nggak saya pindah-pindah? Boleh atau tidak? Kan sama-sama benar tuh. Saya yang bilang. Itu urusan kamu sama keluargamu. Aku kan nggak bahas boleh atau enggak. Gimana sih? Lah, tadi saya aku nggak tanya boleh atau tidak, benar atau tidak, benar atau salah gitu loh. Tadi kan. Lah kalau saya pindah-pindah benar apa salah? Terus ketiga-tiganya agama benar nih menurut saya. Menurut kamu agama benar. Iya. Menurut kamu agama benar, betul? Iya. Yang mana yang paling benar? Yang mana yang paling benar dari ketiga itu? Ya sama, semuanya benar. Oh nggak bisa, karena yang satu tidak menyembah manusia, yang dua menyembah manusia. Ya benar nggak kalau saya pindah-pindah? Loh, ya salah. Karena apa? Karena yang kedua, karena yang dua itu Katolik sama Kristen Protestan itu penyembah manusia. Kalau Islam penyembah Tuhan. Ya berarti apanya yang salah? Loh ya karena kamu dari benar pindah ke, kamu dari salah pindah ke benar. Kalau dari salah pindah ke benar, benar. Tapi kalau dari benar pindah ke salah lagi ya salah. Loh, contoh tadi saya sudah Bro Admin, contoh ya benar. Bro Admin dari Katolik pindah ke Protestan, benar atau salah? Karena menurut narasi Bro Admin adalah benar, maka benar. Tapi kalau Bro Admin ngobrolnya sama saya, Bro Admin sabar. Kalau Bro Admin ngobrolnya sama saya, Bro Adi, ada orang ngomong, saya lempar juga ke laut nanti Anda. Jangan dipotong-potong lah. Diam dulu gitu loh. Kalau ada orang ngomong, hargai. Ya. Jadi gini, Bro Admin tidak bisa membandingkan antara Kristen dan Islam. Gak bisa, karena beda. Tapi kalau Kristen sama Kristen, Bro Admin akui semuanya benar. Karena semuanya penganut Yesus. Penyembah Yesus. Kristen Protestan penyembah Yesus. Katolik penyembah Yesus, Ethiopia penyembah Yesus, Mormon penyembah Yesus. Kemudian Bro Admin mau menambahkan Islam. Islam bukan penyembah Yesus. Itu bedanya. Jadi nggak apple to apple itu. Gitu loh. Tadi jenengan bilang dasarnya karena saya menjawab benar. Iya, yang apple to apple kan Kristen Protestan sama Katolik apple to apple kan. Benar. Loh. Ya, kok nggak nyambung sih? Bukan soal kebenaran yang diutarakan jenengan. Saya mengutarakan semuanya benar. Apakah kemudian saya boleh pindah-pindah? Kau mau pindah kemana? Oke, kau mau pindah kemana? Pindah ke Islam. Pindah misalnya dari Islam, Kristen 3 bulan. Nah itu namanya nggak apple to apple. Karena apa? Karena berbeda. Yang saya bahas di sini adalah Kristen. Bang nih. Aku tuh tetap seperti pertanyaan jenengan loh. Karena dasarnya semua benar, artinya boleh pindah-pindah kan begitu. Pindah-pindah itu benar menurut karena jenengan. Dasarnya itu benar. Kamu pindah itu benar atau salah kan gitu. Yang dimaksud benar di situ adalah semuanya penyembah Yesus yang saya maksud. Karena apa? Yang saya tanyakan tadi 66 kitab penyembah Yesus gak? Yes. 73 kitab penyembah Yesus gak? Yes. 81 kitab penyembah Yesus gak? Yes. 90 kitab penyembah Yesus gak? Yes. Al-Quran 1 kitab penyembah Yesus enggak? No. Gak bisa di situ, di bawah ke situ gak bisa. Paham berarti bedanya? Itu tadi penjelasan saya. Loh, ya beda. Itu kan tadi penjelasan saya dalam hal kebenaran tentang siapa Yesus. Iya,